kita siap support bentuk kegiatannya itu apapun. Nah, dasar kita untuk support itu tuh kita juga minta bantuannya dari teman-teman gitu tuh. Nah, kita melihatnya itu enggak dari materi ataupun yang lainnya, enggak. Nah, kita cuma lihat dari konsumsi rokok aja, kita bantuannya dari itu aja gitu tuh. Soalnya loyalitas yang kita lihat itu cuma dari konsumsi rokok gitu tuh. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menjadi perokok aktif gitu sehari-hari, mungkin ada saja uang yang dikeluarkan setiap harinya itu tuh untuk membeli rokok. Ya pasti ada gitu tuh, minimal 20.000 lah dibikin rata-ratanya gitu tuh. Nah, selama ini mungkin teman-teman dengan merokok, ada nggak feedback balik selain merasakan atau menikmati rokok tersebut? Mungkin udah diisep jadi abu, udah selesai ya ayah. Tapi dengan adanya kita datang ke sini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman jangan mengeluarkan uang untuk membeli rokok. Di sisi lain kebutuhan merokok teman-teman itu terpenuhi, tapi tanpa secara tidak langsung pun itu akan menambah, bahasanya bisa menambah uang kas bagi teman-teman ataupun untuk kepentingan acara yang nanti akan diselenggarakan ataupun kepentingan yang lainnya gitu tuh. Jadi benar-benar kita di sini ketika teman-teman loyal, kita pastikan kita bakal lebih loyal dari teman-teman gitu tuh. Apapun bentuk kegiatannya kita bakal lebih support lagi bentuknya apapun itu gitu tuh. Nah, di samping itu juga untuk masalah rokok sendiri, yang namanya rokok pasti adanya adaptasi ya ayah, mungkinnya perpindahan rokok gitu tuh. Dan mungkin kita tuh sering dengar gitu bahwa rokok ini mah nggak cocok gitu tuh, atau rokoknya gatal. Itu mah sebenarnya yang namanya rokok, semua rokok itu tidak ada yang nggak enak sebenarnya, cuma adaptasi kitanya aja gitu, adaptasi mulut kitanya aja. Kalaupun ya ada batuk terus ngerasa kering gitu tuh, itu memang adaptasi. Paling lama-lamanya itu 1 minggu atau 2 minggu lah, kesananya itu udah biasa lagi kayak konsumsi rokok pada umumnya gitu tuh. Nah, dari situ kita minta bantuannya gitu tuh, kita siap support teman-teman, dan kita berharap pun teman-teman bisa support kita gitu tuh, baik dari segi rokoknya ataupun beberapa produk yang akan kita bawa gitu tuh. Bukan berarti tentang harus beli gitu tuh. Nah, enggak, ini kan sambil jalan. Mungkin teman-teman yang tadi saya udah katakan, yang namanya udah perokok aktif itu pasti ada aja uang yang dikeluarkan untuk beli rokok gitu tuh. Yang saja ini tuh ya seperti rutinitas biasa gitu tuh, tanpa kita sadari, tapi kita sudah menyisihkan untuk kepentingan komunitas JK itu sendiri gitu tuh, untuk melancarkannya gitu. Nah, kita di sini juga berharap komitmen dari teman-teman bisa sejalan dengan prinsip kita, dan kita pun bakal ngikutin prinsip yang teman-teman bawa gitu tuh. Kita siap support apapun bentuk kegiatannya, bentuk acaranya. Tinggal jejak Karuhun itu tuh dari beberapa orang atau idenya terbentuknya komunitas ini tuh atas dasarnya apa gitu tuh kan? Mungkin Mang Oya bisa ngejawab, Mang Oya. Awalnya gitu tak, mungkin kan yang namanya kepemudaan sekarang kan lebih ke yang main-main, nongkrong-nongkrong gitu ya, mabar, main bareng gitu kan. Nah, bisanya terbentuk adanya jejak Karuhun sampai sekarang yang mempunyai banyak kru, banyak tim lah bisa dibilang gitu tuh. Itu awalnya terbentuknya itu dari mana gitu? Apakah dari pembicaraan dari 1 ke 2 orang menguliti tentang hal seperti ini, terus banyak yang tertarik atau terbentuk, apa gimana gagasan pertamanya terbentuk jejak Karuhun ini tuh Pak? Terus juga penasarannya yaitu yang yang tertarik itu kebanyakan kepemudaan gitu tuh. Cara menggait kepemudaan sendiri kalau bilang zaman sekarang tuh agak susah kan gitu. Kepemudaan soalnya kan masih punya ego, yang masih punya senang main sana sini ya. Ini bisa terbentuknya jejak Karuhun itu tuh, gagasan awalnya seperti apa, saya penasaran aja gitu. Soalnya jarang gitu kan. Oke, Kang Oya bisa silakan jawab. Diwakili saya ya. Mungkin ini sedikit jawaban, cuman mungkin ada memberi rasa terobati lah. Iya. Pertama dibentuknya jejak Karuhun, saya juga mungkin ini agak setengah jalan maksudnya.
tahun kemarin itu awalnya itu rasa kecintaan kami terhadap tempat-tempat bersejarah yang terbengkalai. Contohnya, misalnya ada di suatu desa itu ada makam pendiri desa yang ternyata tidak rawat, seolah-olah diaturkan. Nah, kami mencoba mendatanginya, menggali asal usulnya, terus mencoba merawatnya. Kemudian kami coba, kalau misalnya kita sendiri yang merawat, cuma seketika doang, ya kan, seketika udah beres, udah tahu udah. Nah, kami mencoba berpikir untuk masukkan ke buku. Ya, kalau sendiri kan zaman sekarang serba canggih, bawaannya HP. Jadi tidak salahnya setiap ada YouTube atau lewat kan, wah sejarah nih. Itu. Yang kedua ini, mungkin ini yang sisi yang menariknya Kang. Ini kalau di kita kan, ya model-model udah tradisi kita ya. Itu kan kalau penyakit itu kan ada medis sama non medis. Nah ini keluar dari Karun ini mudah-mudahan memberi solusi untuk hal-hal yang non medis. Gitu. Misalnya tadinya ada rumah kosong nih, yang ditinggalin sama penghuninya. Menurut tanda kita ada yang hal-hal yang ganjil lah. Kami coba untuk menetarisir, membersihkan gitu, supaya rumah itu nanti ada penghuni yang baru aman gitu, penghuni barunya nggak ada gangguan. Itu mungkin sedikit gambarannya begitu. Mungkin kalau ini anak muda yang datang ini kebetulan mungkin pecinta seni semua ini. Saya bilang enggak ini kenapa udah pecinta seni aja gitu. Ya, intinya punya kelainan dari lahir, kemudian punya konsentrasi tinggi, bisa baik gitu. Mungkin itu aja kan sedikit di wadah akhirnya kan desa ini dari sini ya, alhamdulillah ini dari 3 kecamatan ini. Kalau Cirebon Timur ini dari Oncer, ini dari Curug, kecamatan Lebak, dari Susukan Lebak, ini dari Susukan Lebak, ini Tambelang. Iya, Tambelang sana tuh Pak. Wah, yang kemarin. Iya. Lihat kantor. Itu mungkin sejarahnya Kang. Intinya supaya anak muda tuh ayo bareng-bareng mengenal sejarah. Unik sih Kang, bisa dibilang komunitas sejahtera. Di saat yang lain lebih ke komunitas yang modern gitu ya. Nongkrong di kopi shop, misalkan motor, musik. Ini mah ke misteri. Sejarahnya. Iya, gitu tuh. Mungkin Kang Ayah ada tambahan lagi Kang Ayah? Tadi ke minatan dari teman kepemudaan itu emang ditarik dari rekan-rekan yang sudah ada di JK gitu untuk bergabung gitu ya saya. Dan alhamdulillah itu kebanyakan, misalnya tadinya punya rekan medis, itu udah daftar kesana kesini, nggak mungkin belum pas diberi kesembuhan lah. Pastiin kami datang itu diberi kesembuhan, alhamdulillah. Akhirnya ikutin atau gimana gitu. Jadi sering nggak Kang nerima atau panggilan gitu tuh, Kang bantuin, misalkan ada orang luar gitu datang ke JK bisa ada. Dari Ciawi asik. Oh dari Jawa sih. Satu keluarga sih. Oh bisa berarti. Pokoknya intinya Jawa sih. welcome semuanya aja. Jadi kalau hal-hal seperti itu Kang ya, misalkan ada sakit nih, sakit non medis. Ya. Apakah benar kalau lama kelamaan dibiarkan bertahun-tahun itu akan jadi sakit medis?
Kalau itu saya kurang ini ya Kang ya, kurang bisa mendalami ya kalau udah lama. Cuman kalau tim jejak orang itu datang, itu yang pertama itu yang ditanya ke pasien apa ataupun keluarga terdekatnya itu udah dibawa ke dokter belum. Kalau misalnya udah penyakitnya apa, kita tidak serta merta datang langsung divonis wah ini ada ini enggak, tetap kita prosedural. Gitu. Jadi untuk menjaga fitnah, untuk memberikan rasa aman. Gitu. Tetap ditanya ini udah berobat kemana aja. Jadi sini jadi nggak langsung kita datang ke sini langsung wah ini. Ya. Tadi tanya dulu historinya, katanya awalnya sakitnya karena apa atau hal apa, medisnya. Nah, ya itu sempat dengar seperti itu kan, katanya kalau hal-hal yang seperti itu, sakit-sakit yang awalnya itu dari non medis, kalau lama-lama dibiarkan itu beneran jadi sakit secara medis, ada gitu meninggalkan di fisiknya tuh ada gitu. Tanya, ada yang bisa menjawabnya. Tapi untuk acara-acara tersendiri, kalau dari Jejak Ruhun untuk setiap tahunnya itu ada nggak, Kang? Misalkan, ya itu misalkan acara yang enggak kan kayaknya ini rencana kedepannya apakah setiap tahun nanti akan diadain acara apa atau apa, apakah hanya dari itu menggali dari setiap daerah atau di makam-makam keramat bilang itu untuk bikin konten apa mau dibikinkan acara gitu sudah misalnya tadi ya misalnya seni dan budaya gitu tuh untuk menggali potensi yang ada kedepannya kira-kira. Untuk rencana sekarang kan yang udah berjalan itu kan acara rutinitas. Kami mencoba setiap minggu itu membuat konten untuk seseorang ke YouTube. Kita setiap minggu coba upload ya istilah syuting. Nah untuk acara tahunannya yang mungkin kami karena sekarang dihadang pandemi, ya kan, sono kesini kan terbentur sama aturan. Kalau untuk acara itu satu kan untuk santunan baksos. Untuk acara kedua mungkin kalau misalnya pandeminya nggak ada, tempat-tempat wisata sudah dibuka, di setiap daerah udah silakan memberikan tamunya seperti sedia kala lah normal. Kami akan mencoba ekspansi itu ke tempat-tempat bersejarah, misalnya ke Tasikmalaya, ke Pamijahan, atau ke Hutan Sancang, apa di Semarang ada situs Sunan begitu. Mungkin acaranya begitu untuk tahun-tahun gitu. Jadi sekitar dulu kita dapat sejarahnya nanti baru itu untuk jangka panjangnya. Kalau untuk YouTube-nya sendiri gimana? Udah di monetize belum? Kayaknya udah jam tayang. Kalau subscribe kan udah masuk. Oh, berapa 2.000 lebih. subscribe.